Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Cahaya Darussalam 2 yang Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita senantiasa berucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai macam nikmatnya yang tadi kita sempat mati ya sebentar tidur menikmati istirahat panjang pada malam Ahad pada Minggu, dan kita dibangunkan untuk bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid dan dilanjuti dengan kajian. Al-Qur'an itu semua atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari belakangan ini ya cukup menyedihkan bagi kita semuanya. Musibah-musibah yang terjadi di tanah air ini, banjir yang juga ya Allah ya luar biasa. Allah berikan kita masih tentram di sini Pak, di Bekasi masih tentram ya, tidak mencekam, aman, bisa sholat, bisa makan enak, bisa bercengkrama dengan keluarga ya. Tapi di saudara-saudara kita khususnya ya di Aceh, Sumatera ya, itu entah mereka bagaimana bisa makan, bagaimana bisa ibadah, bagaimana keluarganya dan sebagainya, kita tidak tahu ya. Karena kita lihat dari video-video yang dari sosial media sangat sedih sekali ya. Bantuan-bantuan juga agak sulit sampai di sana karena akses darat agak sulit ya. Maka beberapa bantuan lewat pesawat dan sebagainya ya. Maka itu kita turut sedih dan juga berbelasungkawa. Di sebagian daerah dan di lembaga, di masjid, di sebagainya ya, ada penggalangan dana, ada mengumpulkan donasi sebagainya untuk bisa membantu meringankan teman-teman saudara kita yang ada di daerah-daerah yang memang terkena musibah tersebut. Ya mungkin nanti kalau bapak-bapak, ibu sebagainya mau ikutan berdonasi banyak lembaga-lembaga atau juga mau titip ke saya juga nanti ada, karena besok Senin atau Selasa di yayasan kami juga mau ada penggalangan untuk dihimpun dan diberikan lewat lembaga kitabisa.com ya, kita berikan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Karena memang iman itu adalah bentuknya kepedulian. Jangan bicara agamanya siapa, agamanya apa, siapa orangnya, kenal atau tidak, tapi iman itu adalah apa? Kepedulian. Bahkan hadis Rasulullah, man lam yahtam bi amril mu'minin atau bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mau perhatian, gak mau peduli dengan perkaranya orang beriman, maka dia bukan bagian daripada orang beriman tersebut. Jadi kepedulian itu besar
di dalam keimanan seseorang. Jangan cuek, ada kemaksiatan, ada keburukan, ada yang tidak beres dan sebagainya, maka iman itu pasti akan berkata, ini gak sesuai nih, ini harus ditegur nih, ini harus dibasmi atau diapa sebagainya, atau dibantu kalau orang ada yang perlu bantuan. Maka iman itu, bahkan dalam hadis terkait amar ma'ruf nahi munkar, itu kan apa? Sekecil-kecilnya teguran untuk bisa merubah seseorang yang dalam maksiat, itu apa? Hati. Ya, hatinya bagaimana dia mengingkari kemaksiatan tersebut. Dia tidak bisa merubah dengan tangannya, kekuasaannya, dia tidak bisa menyampaikan dengan lisannya, dengan tulisannya, tetapi dia hanya bisa mengingkari segala bentuk kemaksiatan yang ada dan dia lihat. Dan ketika itu bantuan, ya haruslah dibuktikan. Hari ini gampang, banyak cara membantu orang lain. Bisa dengan cara memviralkan, membantu share, ya. Dalam dakwah nggak bisa ceramah, nggak bisa apa, ya tinggal ustadznya punya YouTube, bisa subscribe gitu Bapak ya. Atau video-videonya di share lagi sebagainya, itu juga bisa. Banyak caranya sekarang ini. Ya siapa tahu dengan Bapak Ibu kita semuanya nge-share video-video kebaikan, orang lain mendengarkan, ya dengan potongan-potongan video tadi, masya Allah, orang kena nasihat, orang tertegur, orang teringat dengan nasihat-nasihat tersebut, luar biasa, ya. Baik, pada pagi kali ini kita akan melanjutkan ayat 41, 40, 41, 42 dan 43 yang belum kelar kita bahas. Yang mana ayat 40, 41, 42 dan 43 itu kita sedang membahas kejadian kelanjutan daripada permusuhan Nabi Adam dan juga iblis atau setan, atau permusuhan manusia dan keturunannya, ya, dengan setan atau iblis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika kalian turun ke muka bumi setelah diusir daripada surga, ya, Allah katakan akan ada utusan-utusanku yang akan memberikan penjelasan terkait pedoman dalam berkehidupan. Akan ada kitab suci yang turun, dan juga apa? Ada utusan-utusan Allah yang memang tugasnya menjelaskan buku pedoman tersebut. Maka orang-orang yang melihat langsung kejadian fenomena terkait kitab suci yang Allah turunkan, bahkan kenal langsung dengan orang-orang yang Allah pilih menjadi nabi dan rasul sebagai agent dalam memberikan penjelasan-penjelasan kitab tadi, itu adalah bangsa Yahudi. Kenapa bangsa Yahudi? Karena bangsa Yahudi secara arti kita telah jelaskan pekan lalu, kita ulang lagi, ya. Bangsa Yahudi itu awalnya adalah dari istilah Bani Israel. Bani Israel, Bani anak keturunan, Israel itu bahasa Ibrani, yang artinya apa? Israel, Abdullah, ya, hamba Allah. Israel itu siapa? Abdullah, hamba. Isra itu Abdul, Il itu Tuhan, ya. Jadi apa? Hamba Tuhan. Yang mana Israel itu awal mulanya disematkan, ya, kepada nabi yang namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bin Ishak
bin Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua istri. Nabi Ibrahim punya berapa? Dua istri. Nah, makanya kalau kita melihat ciri-ciri keturunan rumah tangga Nabi yang paling top luar biasa, yang keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Wah, sunnah Nabi yang mana nih? Kalau sunnah Nabi salah satunya apa? Istrinya dua. Nabi Ibrahim istrinya dua. Ya. Kenapa? Nabi Ibrahim istrinya dua. Siapa lagi yang bisa kita lihat rumah tangganya? Rumah tangganya Nabi Nuh. Ya, kalau Ibrahim tadi kan suaminya soleh, istrinya solehah. Nabi Nuh suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Itu kriteria rumah tangga tuh. Ya. Maka kalau kita lihat standarnya rumah tangga kalau Nabi Ibrahim, istrinya kita harus mengikuti gitu. Nah, itu hati-hati. Dan juga jangan jadi modus nih, jadi modus. Hati-hati. Kan lagi rame nih masalahnya ya. Yang katanya bilangnya duda, single, terus ternyata udah nikah dan belum cerai. Kan lagi rame tuh ya. Ada ya? Ya lagi rame itu. Ya, jadi saya ngomong perpanjang dulu, situ fokus aja dulu. Israel aslinya siapa namanya? Nabi Yakub. Artinya Israel Abdul. Nah, gitu. Israel artinya Abdullah. Aslinya namanya Yakub alaihissalam. Nah, yang disebut Bani Israel berarti siapa? Anak keturunan Yakub. Siapa itu? Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang berjumlah 12. Siapa kemarin? Ada Binyamin. Ada siapa lagi? Ada Yahuda. Nah, dari Yahuda inilah muncul istilah Yahudi. Aslinya Yahudi itu adalah pengikutnya Yahuda, keturunannya Yakub. Tetapi lambat kemudian yang namanya Yahudi itu ada 3 kriteria. Pertama, dia Yahudi ini benar-benar keturunan daripada Yahudi. Secara garis keturunan dia memang apa? Punya nasab Yahudi. Yang kedua, yang pertama nasabnya Yahudi tapi apa? Belum tentu agamanya Yahudi. Yang kedua, bisa jadi nih dia agamanya Yahudi tapi tidak punya keturunan khas nasabnya daripada Yahudi. Atau juga bisa yang ketiga, dia garis keturunannya Yahudi tapi apa? Kebalik. Tadi yang pertama dia keturunan Yahudi tapi agamanya bukan. Yang kedua dia agamanya Yahudi tapi bukan garis keturunan. Atau yang ketiga dia bukan garis keturunan tapi apa? Beragamanya Yahudi. Jadi Yahudi ini 3 macam nih. Bisa jadi dia bukan keturunan, cuma gara-gara agamanya doang, atau dia mungkin apa? Benar keturunan tapi bukan agamanya Yahudi. Gitu. Maka apa? Orang-orang Yahudi ini apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka paham betul bahwasanya benar-benar akan ada nabi-nabi. Bahkan mereka paham juga apa? Kriteria Nabi Muhammad SAW akan diutus di mana, membawa apa, bagaimana, mereka paham betul.
dikisahkan dalam kisah siapa? Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah orang-orang Yahudi sudah duluan datang di Madinah, bertetap di Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu akan datang seorang nabi akhir di akhir zaman, ya, penutup nabi, Nabi Muhammad bawa risalah, penutup daripada nabi. Orang Yahudi udah duluan ada di Madinah. Tetapi orang Yahudi dengan banyaknya peristiwa keimanan yang Al-Quran turun di depan matanya, nabi-nabi juga adalah bersama mereka. Dengan begitu, apakah mereka otomatis langsung menerima dakwah Rasulullah Muhammad SAW? Ternyata enggak. Ya, ternyata. Maka pada ayat 40, 41, 42, 43 kata Allah apa? Ya Bani Israil adkuru, wahai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, saudara-saudaranya Yusuf dan keturunannya semuanya, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Disebutkan apa? Bahwasanya daripada jumlah bilangan kebanyakan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, kepada Yahudi, keturunan Yakub, salah satunya apa? Allah selamatkan mereka daripada rezimnya Fir'aun. Jadi golongan yang selamat daripada rezimnya Fir'aun saat mukjizat terbelahnya lautan bersamaan dengan penyelamatan dari siapa? Allah bagi Musa alaihissalam dan teman-temannya. Ternyata apa? Di dalam kelompok tersebut, rombongan tersebut ada orang Yahudi. Mereka lihat langsung tuh terbelahnya lautan. Mukjizat di depan mereka kelihatan langsung. Bagaimana dahsyatnya rezim Fir'aun, yudabbihuna abna'ahum. Mereka apa? Membunuh, membinasakan anak keturunan laki-laki setiap yang lahir pada saat rezimnya Fir'aun, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Mereka lihat langsung kejadian tersebut, ngerinya bagaimana. Maka ketika Allah selamatkan mereka daripada rezimnya Fir'aun, mereka tahu itu nikmat Allah yang sangat besar. Apalagi pemberian anugerah manna wassalwa, kenikmatan yang Allah berikan bagi mereka saja khususnya, ya, walaupun nanti penjelasan manna wassalwa akan datang, bukan sekarang. Maka apa? Benar-benar itu mereka melihat langsung anugerah Allah yang sangat besar, ya. Allati an'amtu alaikum, yang mana Allah anugerahkan kepada mereka. Maka apa? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Allah minta apa? Kalian tepati janji kalian, aku akan tepati janjiku kepada kalian. Kalian sudah janji, aku tolong, kalian minta kepadaku, kalian berjanji, ya Allah tolong aku sebagainya, aku akan senantiasa komitmen ibadah hanya kepadamu, aku akan senantiasa taat kepadamu. Kata Allah apa? Ya udah, penuhi janjimu, aku akan penuhi janjiku. Apa janji Allah? Membalas kebaikan-kebaikan itu dengan apa? Juga kebaikan yang mana ujungnya adalah menjadi ahli surga. Wa iyaya farhabun, sesungguhnya kalian akan kembali kepadaku dan hanya takut kepadaku lah kalian semuanya. Apalagi selain Allah minta mereka tepati janji,
wa aminu bima anzaltu alaikum wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, dan kalian berimanlah dengan apa yang turun kepada kalian, serta apa? Jangan menjadi orang yang kafir menolak kebenaran yang telah aku turunkan kepada kalian. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Maksud daripada ayat 41, Allah meminta kepada orang Yahudi, Bani Israel, untuk senantiasa komitmen beriman dengan apa yang telah Allah janjikan sebelumnya. Karena Allah bilang apa? Akan turun kitab suci pedoman di dalam kehidupan di bumi, dan akan ada apa? Nabi-nabi utusan Allah yang memberikan penjelasan-penjelasan tadi. Maka Allah bilang, nanti kalian tepati janji kalian, aku juga akan tepati janjiku, membalas kebaikan-kebaikan kalian, ketaatan kalian dan ibadah kalian. Maka apa? Berimanlah dengan apa yang telah aku bilang datangnya kitab suci tadi. Dan jangan apa? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian ngeyel merubah kebenaran bahwasanya akan ada Nabi Muhammad nanti, ya, membawa risalah penutup dari para nabi-nabi, maka kalian jangan putar balikan faktanya. Kenapa? Karena Bani Israel, Yahudi, ketika sudah bertemu Rasulullah di Madinah, mereka berkata apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabinya Bani Israel, orang Yahudi, tetapi kata mereka apa? Nabi Muhammad adalah nabinya orang Arab. Apa salah satunya? Karena mereka tahu Nabi Muhammad bukan dari jalur keturunan Yahudi. Tadi saya katakan di awal, Nabi Ibrahim istrinya dua. Ada keturunannya, ada Ishak, ada Ishak, ada Ismail. Ishak turun ke bawah Yakub, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ismail turun ke bawah, ada siapa? Nabi Muhammad. Maka mereka katakan Nabi Muhammad bukan dari golongan kami, maka dia bukan nabi kami, tetapi nabi 11 roh. Cuma gara-gara begitu, ya. Apa tadi? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Ini tadi, wala talbisul haqqo bil batil adalah perkataan mereka, Nabi Muhammad adalah nabinya orang Arab dan bukan nabinya Israel. Jangan dicampur adukan tuh, jangan diputerbalikan. Yang benar-benar, yang salah-salah jangan sampai dicampur-campur. Ya. Dan selamanya ketika kebaikan dicampur dengan keburukan, maka tetap menjadi burukan nanti namanya, bukan baik. Karena jangan sampai mentang-mentang itu adalah keburukan, ya, dilakukan, ditakutkan apa? Orang-orang akan mengira keburukan tersebut adalah kebaikan. Hati-hati itu. Ya, maka apa? Diingatkan kepada kita, wala talbisul haqqo bil batil. Ayat 44-nya, 43, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya. Ternyata Allah langsung perintahkan terkait ibadah yang Allah sebutkan di sini.
Apa itu? Iqamatus shalah, ya, menegakkan salat 5 waktu. Wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sering ada muncul pertanyaan, apa itu? Bagaimana salat? Apakah salat menjadi hanya ibadah yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, atau kita semua hari ini? Ternyata apa? Kalau dari ayat ini, dari awal sudah Allah katakan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apa itu apa? Ternyata sholat itu sudah menjadi kewajiban bagi seluruh hamba Allah. Khususnya telah diwajibkan kepada nabi-nabi sebelumnya sampai datangnya Nabi Muhammad penyempurnaan. Kenapa? Oh, nggak kelar putar aja. Ya. Jadi ibadah sholat dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir sudah ada. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian, ya, bersama orang-orang yang ruku'. Padahal sudah disebutkan sebelumnya, ya, sholat pasti ruku' nggak Pak? Sholat pasti ruku', tapi ditegaskan lagi, meskipun sudah sholat tetaplah kalian ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Kenapa kok begitu? Ya, maka apa perlu kita pahami? Perintah sholat, perintah zakat, kemudian setelah itu apa? Warka'u ma'ar raki'in. Kita lihat bagaimana kisahnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada golongan-golongan yang mencoba memisahkan antara sholat dan zakat. Ada orang-orang yang setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka kembali kepada imannya mereka sebelum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah wafat, Muhammad sudah wafat, maka sudah kelar Islam. Aku yo balik lagi ke agamamu yang dulu. Marah Abu Bakar, ya, marah Abu Bakar. Apa? Siapa di antara kalian yang mau memisahkan antara sholat dan zakat? Karena apa? Mereka banyak yang menolak terkait apa? Ibadah zakat setelah wafatnya Rasulullah. Jadi apa? Dua tugasnya tuh. Satu, orang yang balik lagi ke iman mereka yang sebelumnya. Kedua, ada di antara kaum muslimin pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah yang pertama, mereka tidak mau bayar zakat. Padahal secara dalil tidak ada perbedaan kewajiban zakat dengan sholat. Ya. Dan mempertahankan keimanan bersama orang-orang beriman yang sudah ruku. Pentingnya berjamaah. Kamu sholat, tapi jangan sampai kamu sholat sendirian. Warka'u ma'ar raki'in. Yo jamaah, yo bareng-bareng, kumpul sama orang-orang yang juga sholat. Circlemu perhatikan. Kamu rajin sholat tapi masih duduk bareng orang yang mabuk-mabukan, yang masih maksiat, hati-hati. Warka'u ma'ar raki'in, yo bareng-bareng dengan orang yang sholat, kumpul. Ya, jadi memang tongkrongan orang yang sholat dan gak sholat pasti yang sangat beda nih. Secara tongkrongan ya, pasti gitu ya. Kenapa? Karena orang yang sholat harus mempertahankan keimanannya. Maka circle itu apa? Kalau sudah tongkrongan di situ intinya adalah orang-orang bermaksiat, nggak rajin sholat, Bapak lihat deh tongkrongannya, ada nggak dari antara mereka yang juga ikut sholat? Lihat deh tongkrongannya tuh, pasti beda.
Ini tongkrongan, ronda gitu ya, ronda. Nah, isinya orang-orang sholat, pasti apa? Ngomongin dia, oh iya tuh, besok pagi kajian subuh ya, datang Pak, datang, ya udah, jangan lama-lama ya rondanya. Kita jam 1 selesai, habis itu tidur bentar ke masjid dah. Pasti ngomongnya gitu. Atau orang-orang yang suka maksiat, maka omongannya juga kemaksiatan ketika nongkrong. Atau urusannya dunia aja tuh isinya, tongkrongannya. Maka beda. Lah kalau roda isinya orang-orang sholat sebagainya, masih ngomongannya apa? Iya tuh, apa hukumnya ya? Itu apa hukumnya ya? Masih bahasa gitu. Makanya saya suka sekali ya, senang sekali di Cadar ya, pengajian kita bisa hitung tiap malam tuh ada aja pengajian. Ya, walaupun ronda-ronda ya pasti ngomongnya terkait Islam lah, ya, terkait sholat pasti ada sebagainya. Ya, alhamdulillah. Karena memang itulah wadah sarana kita berkomunikasi dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat, dengan kanan kiri kita, sanak kerabat dan sebagainya. Ya, kalau memang Bapak Ibu bisa sedikit bisa memberikan nasihat, ya silahkan. Kalau tidak, ya tinggal buktikan dengan berperilaku, ya, dengan sikap kita dan sebagainya. Mungkin ketika nongkrong pada gosipin keluarganya siapa, ngomongin apa, ya bisa kita ingatkan. Jangan ngomongin orang, ngomongin apa sih, ikutan dong. Itu sama aja ikut-ikutan, ya, dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Warka'u ma'ar raki'in. Ya. Maka ibadah sholat sendiri dengan yang berjamaah beda pahalanya. Ustadz jangan bahas-bahas pahala sebagainya. Enggak, itu penting. Tabungan kita kalau nabung di bank, kudu tahu nggak tabungan kita berapa? Harus tahu nggak, Bapak Ibu? Harus tahu lah. Sekarang kita di dunia sedang nabung pahala. Ya kita harus tahu pahala kita berapa, modal kita berapa, keuntungan kita berapa. Lah jangan sampai nggak tahu. Ya. Maka hitung-hitung dulu, ya. Semalam kita dapat nasihat dari Ustaz Abdul Razak, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung, koreksi, cek tuh amalan kita udah berapa sebelum nanti kita semua dicek amalan kita banyak apa sedikit. Kapan? Ketika ditimbang, lah timbang dulu kita di sini. Oh, ternyata kurang ya. Kayaknya kurang deh semuanya itu untuk kita masuk surga. Berarti saya harus ngapain? Gitu. Jangan sekarang modal masjid doang, ya, rajin sholat dan sebagainya. Ternyata jangan-jangan kita ada keburukan juga, yang mana ibadah sholat kita seakan-akan apa, masih kecil, ringan, ya. Pertanyaan saya, Pak Raden, Pak Is, kapas 1 kilo sama besi 1 kilo beratan mana? Ya, kapas 1 kilo sama besi 1 kilo beratan mana? Sama, karena sama-sama 1 kilo. Cuma banyaknya mungkin banyakan kapas ya. Kayak gitu. Itu ada orang tuh yang pusing. Kapas 1 kilo sama besi 1 kilo beratan mana? Beratan mana ya? Iya. Ya, kita masuk deh langsung pada intinya. Itu apa? Poin-poin penting pada ayat 40, 41, 42 dan 43. Yang pertama, poin pentingnya apa? Wujubu dzikrin ni'am li syukrillahi ta'ala 'alaiha. Wajibnya berucap syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadanya. Maka apa? Dalam surat Ad-Duha, gimana ujungnya? Wa amma bi ni'matika fahaddits. Kalau kamu diberi nikmat sama Allah, sebut-sebutlah. Hadis wa dzakir sama aja. Sebut-sebut nikmat. Beda sama orang ria. Ya, kalau ria apa? Dia memamerkan amalnya. Nah, kalau menyebut-nyebut nikmat itu apa? Yang disebut nikmatnya. Kan kalau gini,
mau didengar gitu kan ya, ada juga kayak gitu. Jadi kalau nikmat, masya Allah, atas karunia Allah, Allah berikan kepada saya anak keturunan. Ya. Diberikan kepada kita semua apa? Rumah beserta isinya, alhamdulillah. Kendaraan yang mewah, nyaman dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat Allah. Beda sama orang mau pamer. Maka apa? Perbedaan tersebut munculnya daripada sikap dan hati serta niat kita. Foto selfie gitu kan, depan rumah. Alhamdulillah rumah sudah jadi. Gitu ya. Kira-kira itu pamer apa syukur nikmat? Saya tanya Bapak Ibu semuanya. Orang foto selfie depan rumah udah jadi, alhamdulillah rumah saya udah jadi. Gimana? Tergantung niatnya. Nah, kira-kira gimana tuh? Pamer apa dia syukur nikmat? Dua-duanya. Dua-duanya. Maka apa? Memang niatnya, sikapnya bagaimana? Ya. Apalagi ustadz gitu kan, rumahnya bagus, mewah mobilnya, istrinya cantik, anaknya luar biasa. Wah, pokoknya peralatan furnitur rumahnya lengkap, rumahnya megah, sekian M ustadz. Wah, ustadznya dunia banget itu pasti gitu langsung. Ustadznya dunia banget tuh pasti. Gimana sih ustadz? Kok bukan malah apa namanya? Bukan sederhana, malah menunjukkan kemegahan. Wah, ustadznya susah nih pasti ini, tadi hisapnya. Niatnya bagaimana? Ya, niatnya bagaimana? Masa penting sekali nih niatnya. Ya. Jadi setiap nikmat yang datang kepada kita, kita harus syukuri. Nah, syukur kata ulama itu 3. Satu, kita senantiasa berucap alhamdulillah. Yang kedua apa? Memanfaatkannya di jalan Allah saja. Yang ketiga, senantiasa sharing, berbagi kepada siapa saja agar dapat tersenyum manis sebagaimana dia dapatkan nikmat dari Allah. Maka apa? Ada istilah zakat. Ketika orang punya harta, di apa? Sucikan harta dari hamba tersebut, manusia tersebut dengan zakat, dengan sedekah. Jangan kata gaji kita tiap bulan 5 juta, 6 juta, 3 juta itu hak kita doang dan istri dan keluarga. Tapi apa? Ternyata ada hak fakir miskin di situ. Ada hak orang-orang yang duafa di situ. Maka sucikan Bapak Ibu semua. Gajinya 5 juta, oh ya Ustaz, saya infak tiap bulan ke masjid 200.000. Kudu begitu, bersihkan harta dengan zakat dan sedekah. Lah Ustaz, gaji saya aja 5 juta, gimana saya mau sedekah? Hei Pak, 5 juta itu gede. Ada orang yang tiap harinya, tiap bulannya nggak ada gaji, nggak ada gajian, ya. Gaji saya cuma 2 juta, itu alhamdulillah yang kasih. Sebisanya berapa? 100.000, 200.000, silakan. 50.000, ya. Maka apa? Kita wajib menyebut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan bersyukur atasnya. Ya Allah, dengan kesehatan yang hari ini saya dapatkan, saya berucap syukur kepadamu ya Allah. Maka saya akan senantiasa komitmen kesehatan ini saya pakai untuk sholat 5 waktu di masjid, untuk beribadah taat kepadamu ya Allah. Ya itu. Jadi apa? Wajib kita menyebut kenikmatan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Masalah ria, masalah mau pengen didengar orang, itu niat masing-masing. Atau contoh yang berikutnya saya tanya di sini. Ada orang nyumbang masjid, contoh masjidnya Al-Ikhlas, sinilah, bisa jauh-jauh. Tolong jangan lupa nama saya disebut nanti. Ya. Ya silakan Pak. Namanya siapa Pak? Namanya Pak Joko. Alamatnya Blok S. Cahaya Darussalam 2 nomor sekian, nyumbang 5 juta. Saya tanya, disebut namanya, alamatnya lengkap, dia ikhlas atau nggak ikhlas?
kira-kira ibadahnya? Sedekahnya? Jelas nggak? Atau orang yang nggak disebut udah terus saja hamba Allah? Lebih ikhlas mana nih hamba Allah dengan nama yang disebut? Baik lagi, bagaimana niatnya? Ya, kalau sudah disebut hamba Allah, cadar blok F nomor 20, jangan begitu, udah hamba Allah, namanya disebut, bloknya disebut, nomornya disebut, itu bukan hamba Allah, ketahuan siapa namanya. Kalau hamba Allah jangan dikasih alamatnya, paham gak? Hamba Allah blok F udah jangan ketahuan nanti. Kalau hamba Allah tulisnya bumi Allah, iya gak? Datang dari blok S Cahaya Salam 2 nomor 20, lah ketahuan Bapak Anu namanya. Iya gak? Ketahuan itu. Ya kalau hamba Allah bumi Allah aja udah sekalian. Yang disebut alamatnya nomornya berapa? Dan tadi kembali lagi, disebut gak disebut, masalahnya datang 5 juta dari Bapak Fulan blok S Cahaya Salam 2 nomor sekian, sebut namanya. Tapi kalau dia benar-benar bukan untuk ria lillahi ta'ala, disebut gak disebut gak ada masalah, plong, terima. Tadi pas saya infak kok gak disebut nama saya? Ush, gimana tuh? Ada yang gini, pernah gak? Kok saya infak 5 juta gak disebut sih itu? Gimana tadi yang 200.000 disebut namanya? Gimana sih ini? Daripada saya jelaskan, niat dalam beramal soleh kudu dijaga di awal sebelum mulai amalannya, ketika melakukan amalannya, dan setelah melakukan amalan tersebut. Awalnya niatnya ikhlas sebelum sholat, pas sholat jadi imam, wah belakang orangnya harus ini nih, saya harus jadi yang terbaik ini, pengen didengar, saya harus kelihatan bagus, melihat ya. Awalnya baik, pas sholat niatnya berubah. Atau setelah sholat mau sedekah lillahi ta'ala, pas setelah sedekah itu masjid, kalau bukan saya biar bisa kebangun itu. Hati-hati. Jadi setelahnya juga harus dijaga. Jadi menjaga niat dari awal sebelum, pas melakukan, setelah melakukan juga jaga niat. Yang kedua, poin-poin penting yang kita bisa ambil daripada ayat 40, 41, 42 dan 43 surat Al-Baqarah. Wujubul wafa bil ahdi la siyama ma ahada alaihi al-abdu rabbahu ta'ala. Wajibnya memenuhi janji, apalagi janjinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, janji. Salah satu bentuk janji adalah nadar. Nadar itu apa? Adalah seseorang berjanji, seandainya nanti akan kejadian begini, maka saya akan melakukan hal gini. Ya Allah, di sepertiga malam, kalau seandainya saya dapat rezeki 1 miliar, saya pakai buat haji tahun ini ya Allah. Dapat rezeki tahun ini 1 miliar, tembus proyeknya. Dan dia apa? Punya janji kepada Allah untuk ngapain? Pergi haji. Maka apa? Yang aslinya hajinya bagi yang mampu saja. Dan apa? Karena dia berjanji kepada Allah, bernadar, maka apa? Setelah dia punya uang menjadi wajib, bahkan dengan nadarnya dia jadi lebih wajib. Itu haji. Contoh apa lagi? Ya Allah, nanti anak saya lahir dengan selamat, saya akan potong kambing 1 ekor. Beda akikah ya. Kalau akikah memang sunnah pada hari ke-7, 14, 21 sampai besar ya, seorang anak dipotongkan kambing oleh ayahnya.
Ya, kambing ya. Akikah itu apa bukan ayam. Akikah itu apa? Karena ada sebagian kepercayaan orang kumpul-kumpul, makan-makan, ayam dipotong karena anak lahir, tasyakuran, itu katanya akikah. Bukan. Itu cuma selamatan tasyakuran doang, bukan Kalau akikah, kambing yang dipotong meskipun dia selamatan tasyakuran itu bukan akikah. Itu selamatan tasyakuran doang. Tapi kalau akikah adalah potong kambing buat anaknya. Dan setiap anak tergadaikan jiwanya selagi belum diakikahkan. Ya. Saya nanti kalau anak saya lahir selamat, ibunya juga selamat, saya akan motong kambing. Berarti apa? Akikahnya sesuai dengan anaknya cewek atau cowok. Itu akikah sendiri kambingnya, potongnya. Ada apa lagi satu kewajiban? Janji dia tadi apa? Dia berucap motong kambing satu Berarti apa? Kalau anak yang perempuan akikah satu kambing plus satu kambing karena dia nadar kayak gitu. Atau apa lagi? Nanti anak saya lulus kuliah berprestasi, pokoknya lulus aja deh minimal ya Allah. Sampai lulus saya akan bagi-bagi nasi bungkus ke kanan kiri 100 porsi. Nadar tuh, bikinlah bancakan, selamatan, bahkan lebih daripada 100 porsi, bagi-bagi ke warga sekitarnya. Karena dia bernadar. Maka apa? Nadar itu kepada Allah. Ya, nadarnya kepada Allah. Dan setiap orang kudu menepati janji, apalagi janjinya dia kepada Allah. Kayak gitu. Yang ketiga, wujub bayanil haq wa hurmatu kitmanihi. Wajibnya menjelaskan kebenaran-kebenaran dan tidak bolehnya menutup-nutupi kebenaran tersebut. Ya, jangan pernah bosan jadi orang baik. Kenapa? Orang baik itu senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan yang benar. Jangan pernah bosan. Nih, Pak, Bu, semuanya. Ya, satu informasi yang tidak benar saja, jika tersebar terus-menerus, akan menjadi informasi panjang. Apalagi hari ini dengan adanya sosial media, medsos sebagainya tuh, Mbak. Kemarin tuh kejadian apa? Banjir Sumatera itu ya. Kan banyak ya yang buat-buatan ya, yang katanya harimau turun sampai ke rumah-rumah warga gitu ya. Apalagi dan sebagainya. Itu banyak tuh video-video AI-nya. Hati-hati. Kalau itu kebohongan dan perlulah kita jelaskan ini salah, ini bukan dan sebagainya. Dan keburukan itu akan tersebar luas ketika apa? Orang yang tahu kebenaran diam saja. Jangan sampai tuh. Maka hari ini bukan karena dahsyatnya keburukan-keburukan, bisa jadi apa? Karena orang yang tahu kebenaran diam saja. Dan biasanya orang yang berkata benar, menjelaskan kebenaran, pasti orang yang nggak suka. Pasti begitu. Oh, Bapak nasihatin saya jangan gibah di pos ronda, Bapak juga ikutan, Bapak juga nggak bener. Kan suka diinteraksi gitu ya. Apa sih nyuruh-nyuruh sholat? Orang lu aja juga baru sholat, lu lurusin hidup lu sendiri, apa lu lurusin gua? Oh, kan begitu sukanya orang-orang. Hati-hati nih, ya. Jadi kita apa? Harus senantiasa menyampaikan kebenaran dan ada larangan menyembunyikan dalam kebenaran. Gak boleh. Ya. Sekecil apapun, seburuk apapun. Qulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Kadang orang nggak mau ngomong, takut bikin orang sakit hati. Terus saya ngomong, Bapak sakit hati, saya gak enak nih.
Ya. Ya itu. Yang keempat, terakhir, hurmatu khalqil haq bil batil tadlilan linnas wa sarfuhum anhu ka qaulil yahud Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun walakin lil arab khasatan hatta la yu'minu bihi yahudi. Larangan keharaman dalam mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, yang mana itu bentuk penyesatan bagi manusia atau penyelewengan, pengalihan isu bahasa kita. Sebagaimana perkataan orang Yahudi berkata apa? Nabi Muhammad adalah nabinya orang Arab khusus dan bukan nabinya orang Yahudi, maka orang Yahudi nggak boleh, nggak cukup ya, nggak boleh dan nggak akan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu kata-kata penyesatan ya, nggak boleh begitu. Atau bahasa-bahasa yang lain ya, itu boleh, nggak apa-apa itu mah ya. Itu hati-hati tuh, ada yang coba kayak gitu. Atau goma nih, salah satu yang sering kita dengar nih, penyesatan. Ya Allah, goma emang nggak sholat, yang penting gue Islam. Minimal gue kan katanya kalau Islam di laundry tapi masuk surga. Hati-hati, itu juga penyelewengan Bapak Ibu semuanya. Hati-hati ya. Itu apa? Seakan-akan apa? Islam aja, yang penting apa? Islam dan nggak sholat nggak apa-apa, nggak sedekah nggak apa-apa, nggak baik nggak apa-apa, nggak boleh. Islamnya Islam maka jadi baik. Jalankan ibadah semestinya. Jangan malah cuma gara-gara Islam KTP. Jadi apa? Orang-orang kebanyakan udah yang penting Islam, nggak begitu. Itu juga bentuk penyelewengan dari kebenaran ke bentuk kebatilan. Itu nggak boleh tuh begitu. Karena Islam butuh pembuktian, ketaatan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam, jalankan Islam dengan sungguh-sungguh, dengan 100% totalitas ya. Maka kata-kata yang begitu sering akan muncul. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan kebaikan dengan keburukan. Jangan sampai dicampur adukan. Kalau sekarang tadi salah satunya apa? Yang penting Islam, sholat agama nggak apa-apa. Nggak bisa, harus Islam dan juga sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang sangat mungkin hari ini kita lakukan. Kalau sampai hari ini standarnya Muslim itu sholat, ya sholat harus itu. Kan sebenarnya hari ini ya Allah, ibadah apa sih yang kita tanpa modal, tanpa apa? Itu tinggal berangkat ke masjid duduk, pakai modal nggak Pak? Sholat? Enggak. Tapi kalau sedekah pakai modal nggak? Pakai modal. Haji pakai modal nggak? Yang lain dah ibadah puasa pakai modal nggak? Berapa modal kalau puasa? Banyak. Sahur apa lauknya? Papais aja gelasnya gede-gede papais ya kalau sahur. Ini air putih 1, teh 1, kopi 1, susu 1 ya. Gelasnya 4 gede-gede lagi gelasnya. Lah iya saat ini kan saya nanti yang air putih ini buat pagi bahasanya gitu kan. Yang teh ini buat siang, nanti saya teh siang. Kopi buat sore gitu. Maka 4 gelas saya harusnya setiap sahur. Proteinnya harus jelas, nasi, lauknya apa. Saya misalnya kalau sahur nggak kena nasi, nggak kena ayam, saya nggak bisa sahur, nggak bisa puasa saya. Harus pakai nasi, pakai ayam. Oh, mantap. Apa pas buka? Pas buka air putih ya boys, sop buah, cendol, apalagi boys, es teh, panjang itu. Ya, modal, pakai modal nggak itu? Pakai modal, ada modalnya. Sholat, apa modalnya? Sarung, THR-an ini, sarung THR-an, kita nggak beli kita. Ya, baju koko sama THR-an juga. Peci dapat sedekah dari orang, gitu kan? Atau mungkin
nggak pakai sarung, bisa nggak sholat? Bisa nggak sholat pakai sarung? Pakai celana panjang gitu, bisa nggak? Bisa. Nggak pakai koko, pakai kaos, bisa nggak sholat? Nggak pakai peci, sah nggak sholatnya? Nah, terus modal apa lagi? Nggak pakai modal, udah ada semua. Ya, jangan sampai tuh di sini, wah ustadznya di sini harus yang pakai sarung, yang nggak pakai sarung nggak bisa sholat di sini. Hati-hati nih. Ya, apa itu masalah sopan santun aja mungkin ya. Kalau bisa mah nggak apa-apa mau yang pakai sarung, nggak pakai sarung, ya. Intinya kalau imam itu jangan peci hitam kalau imam, karena imam itu nggak boleh peci hitam nggak boleh, Bapak Isya. Imam itu harus manusia bukan peci hitam. Maksudnya gimana? Belum paham. Imam itu manusia, yang nggak boleh itu imamnya peci hitam. Ya, gitu. Sama istilah apa? Orang ziarah nggak boleh dikubur. Ya, ingat orang ziarah nggak boleh dikubur. Orang ziarah kok dikubur? Nggak boleh itu. Ya itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah 1 jam kita bisa berbincang, bisa sampaikan nasihat-nasihat. Kalau ada salah, ya salah dari saya pribadi. Jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudara kita hari ini yang Allah berikan ujian keimanan dengan musibah, semoga Allah berikan kemudahan. Dengan sakitnya semoga Allah sembuhkan, semoga Allah cocokkan obatnya, semoga mereka bisa kembali lagi ya bercengkrama dengan keluarganya dan bisa ibadah lagi dengan nyaman. Semoga kita semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahkan urusan kami ya Allah, baik yang besar, yang kecil, yang sulit, yang gampang, semuanya dimudahkan ya Allah. Sampaikan hajat-hajat kami ya Allah, mudahkan kami dalam ibadah ya Allah. Jadikan keturunan-keturunan kami ada keturunan yang soleh-soleh. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah kami yang hari ini bertetangga di dunia, beribadah bareng, sholat bareng di masjid. Jadikanlah kami semuanya yang bertetangga ini bertetangga juga di surgamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah kami hari-harinya makin taat, makin dekat dengan cahayamu, merapat ke masjid dengan ibadah-ibadah sholat dan sebagainya. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang bermanfaat, taat, ibadah, bermartabat, ya, dan sebagainya ya Allah. Al-hadiniyah wa lakul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.